waktu itu mereka ada yang nyebut misalnya, oh ini sholat apa sembahyangnya kayak hantu bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Kali ini saya akan mengangkat kisah seorang ustadz yang bernama Ustadz Romli. Ustadz Romli ini kisahnya sudah saya angkat beberapa bulan yang lalu dan sudah mendapat ratusan ribu view. Dan kali ini saya akan angkat tujuannya untuk membantu Ustadz Romli. Ustadz Romli ini baru-baru ini mendapat musibah, yaitu musibahnya rumahnya kebakaran. Kebakaran Jalan Tanjung, barusan. Jadi pada saat itu istrinya sedang sakit dan dia menunggu istrinya di rumah sakit. Nah, ketika sedang menunggu istrinya di rumah sakit, itu rumahnya terbakar. Jadi tempat tinggalnya yang sekaligus juga berfungsi sebagai TPA itu terbakar habis. Jadi sekarang Ustadz Romli ini sedang berusaha membangun rumahnya kembali. Ustadz Romli ini adalah salah satu ustadz yang dimana dulunya adalah seorang mualaf yang berasal dari suku Dayak Pedalaman di Kabupaten Sekadau. Seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya, cikal bakal Kabupaten Sekadau ini dulunya berasal dari sebuah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Sekadau namanya. Walaupun dulu Kabupaten Sekadau ini berasal dari sebuah kerajaan Islam, tetapi populasi masyarakat Muslim di Kabupaten Sekadau termasuk kelompok minoritas. Data ini saya dapat dari website sekadaucup.go.id. Jadi teman-teman bisa cek ya data-data populasi masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Sekadau. Nah, kita kembali ke Ustadz Romli. Ustadz Romli ini pertama kali mengenal Islam itu di perpustakaan sekolahnya. Pada saat itu dia menemukan sebuah buku yang menceritakan tentang kisah pahlawan-pahlawan yang gugur di zaman Nabi Muhammad. Nah, disitulah pertama kali dia mengenal Islam. Tetapi pada saat itu dia belum tertarik untuk masuk Islam karena masih kecil usianya. Kebetulan pada saat SD itu di perpustakaan SD itu ada buku yang berjudul pahlawan-pahlawan yang gugur di zaman Nabi. Nah, pahlawan-pahlawan yang gugur di zaman Nabi itu saya baca pada saat kelas 3 SD. Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisa, kemudian segala Umair apa segala. Disitulah saya membaca mereka profil-profil sahabat Nabi itu sejak itu. Begitu. Oke, sebelum kita melanjutkan kisah selanjutnya, di sini ada sebuah produk ya yang sudah pernah saya pakai, yaitu Belgi Pro Facial Wash. Ini untuk membersihkan muka dan anti aging serum. Nah, ini keduanya ini sangat bagus sekali karena saya sudah mencoba ya. Karena apa? Fungsinya untuk meremajakan kulit serta menghilangkan bekas-bekas jerawat dan flek-flek hitam. Yang lebih pentingnya adalah sudah ada logo halal MUI-nya dan sudah terdaftar di BPOM RI. Jadi teman-teman yang ingin berminat membeli dan menggunakan produk ini, link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi video. Jadi ada satu momen atau kejadian yang membuat Ustadz Romli ini agak sedikit penasaran tentang Islam. Karena pada saat itu, pada zaman itu Ustadz Romli tinggal di kampung dan kampungnya ini termasuk kampung pedalaman pada saat itu yang cukup jauh dari kota. Jadi setiap waktu maghrib orang tuanya Ustadz Romli ini selalu mematikan TV. Itu yang membuat dia penasaran, kenapa sih setiap maghrib TV ini dimatikan. Terkadang ketika kita nonton TV, kebetulan pas waktu azan itu TV dimatikan. Nah, jadi pas begitu azan maghrib atau azan isya itu TV dimatikan. Jadi saya makin penasaran. Kenapa? Gitu, ada apa? Kenapa dimatikan? Kan dulu kan zamannya TVRI Ustadz ya? TVRI. Rasa penasaran Ustadz Romli terhadap Islam ini semakin kuat karena pada saat itu ada orang yang mengatakan cara ibadahnya orang Islam, cara sholatnya orang Islam ini seperti hantu bangkit. Itu kan ada orang sholat, terus misalnya waktu itu mereka ada yang nyebut misalnya, oh ini sholat apa sembahyangnya kayak hantu bangkit gitu. Dulu itu, zaman dulu. Iya dulu. Jadi itu membuat kita penasaran begitu, ada apa sebenarnya gitu. Kenapa sholatnya seperti itu. Nah, penasaran itulah yang mengantarkan kita untuk coba banyak membaca buku begitu loh.
Habis itu sering mendengar biasa di TVRI dulu itu ada ceramah subuh ya. Iya. Ceramah subuh. Saya sering dengar. Saya rajin dengar memang. Pada usia SMP, Ustadz Ramli ini pindah ke kota Skadau, yang dimana kebetulan tempat kosnya itu berdekatan dengan sebuah masjid. Dan Ustadz Ramli ini terpesona dengan alunan-alunan azan, sehingga dia ingin sekali masuk masjid tersebut walaupun dia belum masuk Islam. Kelas 1 masih di kampung. Begitu kelas 2 saya memutuskan pindah di Skadau. Nah, waktu kelas 2 saya memutuskan pindah di Skadau. Oh, Skadau. Dulu di kampung ya? Dulu di kampung, itu di kampung. Pedalaman? Iya, di kampung waktu itu. Waktu itu listriknya, TV-nya hanya 2 layarnya. Channelnya TVRI sama Malaysia. TV-nya hitam putih. Yeah. Ya, kebetulan saya kos waktu itu di Jalan Sintang. Nah, di seberangnya itu ada masjid yang tertua di Skadau ini, namanya Masjid Jami At-Taqwa di Munggu. Ada Masjid Jami At-Taqwa di Munggu itu. Nah, jadi saya setiap waktu itu mendengarkan azan. Azan itu kan masuk nih ke kita nih, karena enggak jauh ya. Enggak jauh. Jadi apalagi misalnya azannya itu sholat subuh. Ya, azan sholat subuh itu dengan maghrib itu luar biasa. Suara orang yang azan itu memang luar biasa. Ya, sehingga kepingin hati mau ke masjid, tapi posisi kita belum Islam. Yeah. Itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Jadi terus begitu ya, saya banyak diskusi sama kawan-kawan juga yang Islam, terus berlanjut itu sampai tamat SMP belum juga saya pemeluk agama Islam. Saya pernah mendatangi salah seorang guru saya minta diislamkan, tapi guru saya tidak berani. Kenapa? Ya khawatir itu tadi. Khawatir mereka tahu saya kan agama Katolik. Ya, saya agama Katolik, khawatir takut dituntut atau diapa begitu ya. Apalagi waktu SMP secara umur kita masih di bawah pengasuhan orang tua. Jadi mestinya harus ada persetujuan dari orang tua. Harus minta izin dari orang tua. Saat kelas 2 SMA, Ustadz Ramli memberanikan diri untuk meminta izin kepada orang tuanya untuk memeluk agama Islam. Dan keinginan Ustadz Ramli ini tentu saja ditentang keras, ditentang habis-habisan oleh kedua orang tuanya. Ya, orang tua mana yang ingin anaknya pindah agama? Otomatis ya tidak diberikan izin pada saat itu. SMA kelas 2, saya minta izin dengan orang tua mau masuk Islam, tapi dilarang. Sama orang tua? Dilarang sama orang tua tidak setuju. Jadi ya oke, karena orang tua tidak setuju, akhirnya saya memilih memutuskan untuk masuk Islam sendiri, begitu. Jadi tanpa persetujuan dari orang tua. Karena saya mulai memahami bahwa agama itu adalah hak asasi kita. Hak asasi kita. Jadi agama itu adalah hak asasi kita yang melekat kepada setiap manusia sejak lahir. Jadi tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dilarang gitu. Nah, disitulah saya mulai berani menguatkan diri gitu ya. Sekarang menjadi ustadz, jadi dai ini, itu ceritanya bagaimana Ustadz? Nah, setelah masuk Islam, saya coba belajar. Kemudian setelah masuk SMK, setelah selesai SMK Amalia, saya berangkat ke Banten. Kemudian pesantren di Banten, tepatnya di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Ya. Kemudian sambil kuliah di sana juga. Sambil kuliah di sana. Jadi saya lulusan di sana juga. Lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur Pandeglang, Banten. Jadi saya alumni di sana, kuliah di sana. Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun lah saya di sana. Di sana, Ustaz. Ya. Itu siapa yang membiayai Ustadz ke sana? Ya, dulu banyak rekan-rekan yang membantu saya dulu untuk saya selama saya kuliah di sana. Tapi bersyukur juga, alhamdulillah waktu saya kuliah itu oleh kampus saya memang digratiskan. Oh, digratiskan? Digratiskan. Karena apa? Ya, pertama mungkin karena mereka melihat saya sendiri.
Saya cuma sendiri di sana. Saya tidak punya saudara, saya tidak punya siapa-siapa begitu, dan saya mengambil jurusan PAI. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Karena memang target saya adalah suatu saat saya ingin menjelaskan apa Islam kepada saudara-saudara saya. Begitu. Maka saya pilih jurusan agama Islam. Begitu. Jadi atas keinginan itulah maka pihak kampus menggratiskan saya untuk kuliah. Nah Ustadz, nih suka duka Ustadz setelah masuk Islam? Ya, suka dukanya pertama adalah pada awal-awal kita cukup merasa sedih gitu ya, karena kita merasa sendiri ya, karena saya begitu pulang dari Jawa, saya harus tidur di Masjid Al-Falah tadi itu, tidur di kolong masjid. Saya tidak pernah pulang ke rumah orang tua saya, tidak pernah tidur maksudnya. Tapi kalau begitu sudah pulang dari pondok, pulang ke Skadau, saya sesekali nengok orang tua saya gitu. Tapi habis itu saya balik lagi ya. Di situ persoalannya gitu. Nah, sukanya kita melihat di Islam ini bagi saya itu sangat luar biasa. Persatuannya luar biasa. Konsistennya sangat luar biasa. Ajarannya konsisten, tidak berubah-ubah begitu. Jadi saya melihat persamaan hak asasi kita itu adanya di Islam. Bagaimana orang sholat ya tidak memandang kaya atau miskin di depan atau belakang begitu. Tidak memandang orang kaya atau miskin pakai sepatu atau bagaimana, tapi harus lepas semua. Hal-hal seperti itu menjadi kajian saya gitu. Dan saya suka dengan hal kayak begitu. Iya, Ustadz. Tadi Ustadz ada cerita bahwa Ustadznya ada berapa saudara Ustadz? Ada 5. Yang muslimnya berapa orang Ustadz? 2. Saya dengan adik saya. Adik saya, alhamdulillah dia lulusan dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah di Jatim Bangil, Darul Lughah. Kok adik bisa ikut jadi masuk Islam nih? Gimana cerita? Saya juga kurang tahu. Ya, saya juga kurang tahu. Tapi mungkin yang jelas dia dulu itu melihat bagaimana perilaku kita dengan orang tua. Ya. Perilaku Ustadz terhadap orang tua setelah Ustadz masuk Islam. Ya. Jadi gini, sangat jarang menjadi kebiasaan kita dulu. Kalau misalnya kalau kita ketemu bapak, ketemu mama, kita cium tangan, itu tidak pernah ada. Itu tidak pernah terjadi di keluarga kita. Tetapi begitu di Islam, saya melihat harus seperti itu. Yang kedua, adik saya melihat saya tidak pernah membanggang dengan orang tua. Tidak pernah membantah. Tidak pernah membantah, apalagi berkata kasar. Rupanya itu memang ajaran Islam ya. Fala taqul lahum uff. Mengatakan saja itu tidak boleh dengan orang tua. Nah, jadi itu yang mendasari adik saya juga coba melihat perubahan ini kita ya, perubahan perilaku kita dengan orang tua. Akhirnya dia memilih masuk Islam sendiri juga, minta dengan saya tolong masukkan Islam. Saya juga kepingin juga Islam. Setelah Islam tamat SMK Mulia, akhirnya dia melanjutkanlah pesantren di Darul Lughah wa Dakwah. Selama 5 tahun beliau di sana. 5 tahun kuliah juga di sana. Terus saya mau nanya nih, apa perasaan Ustadz ketika adik Ustadz mau nyatakan dirinya masuk Islam? Apa perasaan Ustadz pada saat itu? Senang sekali. Sangat senang. Kenapa? Karena ya tadinya saya sendiri begitu. Akhirnya saya bisa berkumpul dengan adik saya begitu. Walaupun saya tidak bisa berkumpul dengan orang tua saya, tapi saya bisa berkumpul dengan adik saya. Ketika Lebaran, ya, kami sama-sama pulang dari masjid. Di situ kita berkumpul, saya dengan adik saya. Di rumah orang tua? Enggak, di masjid. Oh, di masjid? Di Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah? Di Masjid Al-Falah, karena posisi pada saat itu bapak dengan mama saya masih agama Katolik. Dan sampai sekarang Ustadz? Sekarang alhamdulillah bapak sudah Islam. Bapak Ustadz? Sudah Islam. Dan Ibu Ustadz? Sudah masuk Islam juga. Alhamdulillah, Masya Allah.